Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari sering datang tanpa pengumuman. Tidak ada aba-aba, tidak ada perintah. Langit perlahan terang, udara bergerak pelan, dan langkah kaki mengikuti ritmenya sendiri. Bayangkan, kita berjalan santai di sebuah jalan desa. Jalannya lurus, tenang. Di kanan dan kiri, kebun terbentang rapi. Ubi kayu tumbuh berbaris. Jagung muda berdiri sejajar. Jaraknya hampir sama satu sama lain. Ada sesuatu yang menenangkan saat melihatnya. Rapi, terukur, seolah semuanya tahu tempatnya masing-masing. Para petani bekerja tanpa tergesa. Gerakan tangan mereka mengalir. Tidak ribut, tidak berlebihan. Mereka mungkin tidak menyebutnya sistem, tidak menghitung dengan rumus. Tapi mereka tahu, menanam dengan teratur membuat segalanya lebih mudah, lebih hemat tenaga, lebih cepat dipanen. Keteraturan di sini bukan teori, ia adalah pengalaman. Di jalan yang sama, kendaraan melintas, lajunya stabil, kadang melambat, kadang berhenti sebentar. Jalan yang lurus memberi rasa aman. Kita jarang ragu di sana. Namun hidup tidak selalu berjalan selurus itu. Saat langkah kaki asyik bergerak, tiba-tiba satu hal kecil mengubah semuanya. Sebuah bata, hanya satu, sedikit terangkat dari susunannya. Tidak mencolok, tidak terlihat berbahaya. Justru karena itulah kita tidak siap. Langkah tersandung, tubuh kehilangan keseimbangan, dan jatuh. Bukan karena jalannya buruk, tetapi karena hampir semuanya sempurna. Disitulah kita mulai memahami sesuatu. Keteraturan itu rapuh. Ia bukan milik satu bagian, melainkan hasil dari banyak bagian yang terus mengulang pola yang sama di ruang dan waktu. Sedikit saja berbeda, kita langsung merasakannya. Keteraturan berubah menjadi ketidakteraturan. Dalam kondisi ekstrim, kita menyebutnya acak. Tapi menariknya, acak tidak selalu berarti kacau. Mari kita lihat lebih dekat. Bayangkan, sekumpulan bola kecil tersusun rapi. Bentuknya sama, warnanya hampir sama. Lalu di satu bagian kecil muncul warna yang berbeda, merah, hijau. Secara keseluruhan, susunannya masih teratur. Namun, bagian kecil itu langsung menarik perhatian. Ia menjadi simbol ketidakteraturan. Sebaliknya, bayangkan kumpulan bola biru tersusun tanpa pola yang jelas. Posisinya tampak acak, tidak berbaris, tidak sejajar. Namun, jika diperhatikan, warnanya sama, bentuknya sama, ukurannya sama. Di dalam keacakan ternyata masih ada keteraturan. Seolah alam sedang berkata, keduanya tidak pernah benar-benar terpisah. Menariknya, Al-Quran berbicara tentang keteraturan ini dengan bahasa yang sangat puitis, seperti halnya disampaikan dalam surat Asy-Syam ayat 1-10. Allah berfirman yang maknanya, demi matahari dan sinarnya di pagi hari,
demi bulan ketika mengiringinya, demi siang ketika menampakkannya, dan demi malam ketika menutupinya, dan demi jiwa manusia serta penyempurnaan ciptaannya. Allah mengilhamkan kepadanya jalan keburukan dan jalan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Alam teratur, manusia pun diberi potensi keteraturan di dalam dirinya. Namun, manusia unik. Kita menyukai keteraturan sampai suatu saat kita bosan. Pengulangan yang sama, hari demi hari, membuat kita ingin sesuatu yang baru. Dan yang baru itu tidak pernah muncul dari kehampaan. Ia lahir dari perubahan atas sesuatu yang sudah ada. Al-Quran menggambarkan perjalanan ini dalam surat Al-Insyikok ayat 19. Yang maknanya, sesungguhnya kamu akan melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Perubahan adalah keniscayaan, dan seringkali perubahan diawali oleh keadaan yang terasa acak. Seperti sebuah orkestra, setiap pemain punya peran. Ada waktunya masuk, ada waktunya diam. Begitulah hidup. Kenyamanan memang kita cari, tetapi perubahan tidak bisa dihindari. Dan tidak semua yang tampak mengganggu benar-benar buruk. Tidak semua yang rapi selalu aman. Al-Quran mengingatkan kita dalam surat Al-Imran ayat 191, yang maknanya, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab neraka. Mungkin ketika kita berjalan sedikit lebih pelan, kita akan menyadari satu hal sederhana, bahwa keteraturan dan keacakan bukan musuh satu sama lain. Mereka adalah dua cara kehidupan bekerja. Dan bahkan satu bata kecil di jalan yang terlihat sempurna pun membawa pelajaran bagi yang mau memperhatikan.